Come? E basta Domenico, signore. Too big. Too big. Così, di solito, usually I make video with young people. Ah, Maybe you have some consiglio, advice. nah. What young men have to do in the church nowadays with technology, with internet. Parla adesso. Parli. Okay. Young people have to take up the challenge of taking responsibility in the church to encourage people to come back to the faith. To come back to the the faith. faith. Because this nowadays, because of technology, there's a lot of confusion. People A lot of do not confusion. know what to believe in. Especially a lot of young people are taking more time on modern lifestyle, and they forget the church. But the church is primarily because without God, we are nothing. We We are can't do nothing. nothing. So we need God in our lives. We See? need the church to give us that direction. We need the church to counsel us. We don't just have to come to the church when we want to marry or want to the church Eventually, will così. to some, no. You have to be there always, and the young people should be in the forefront. The elders have already introduced us to the faith. Now it is our turn to take up the challenge and continue to motivate others to grow in faith. So young people, please take up the challenge. The ball is in your hands. See, You are the Thanks. future of the church. see, thanks a lot, brother Dominic. I will translate later in my language. Yeah. And pace e bene. Pace bene. Grazie. Pace bene, para tul bagaimana kita sudah dengar tadi kata-kata dari Pastor Dominic, dikatakan bahwa orang muda harus bertanggung jawab pada gereja, bukan hanya sekedar ditanggung jawabi oleh orang tuanya, tetapi orang muda harus bertanggung jawab pada masa depan gereja. Orang muda harus kembali ke dalam gereja. Mengapa? Karena di luar dari gereja ini ada banyak kebingungan-kebingungan tentang hidup rohani kita. Menarik untuk saya yang dia katakan. Ada confusion yang diberikan terutama di dalam internet, di dalam media sosial yang kita ikuti. Banyak informasi yang seolah-olah benar, padahal tidak, sehingga memberikan kebingungan. Tetapi gereja membantu kita. Dan kiranya kita memberi lebih banyak waktu kepada gereja, karena tanpa sadar lebih banyak waktu kita ada di dalam media-media dengan internet ini. Berapa jam kita pakai untuk memuaskan mata kita, untuk melihat video-video. Tentu bukan hal yang gampang untuk menahan diri dari godaan untuk menonton lebih banyak hal, untuk membaca. Dulu orang takut kurang pengetahuan, sekarang kita malah semakin cemas karena terlalu mengetahui banyak hal. Semakin banyak kekhawatiran karena mengetahui terlalu banyak hal. Nah, kita ternyata harus berusaha lebih dekat pada Tuhan. Oke, bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan, karena without God, life is nothing. We are nothing. Begitu kata Pastor Dominic tadi. Kita menemukan makna dari hidup kita ketika kita mengkomunikasikan hidup kita dengan Tuhan. Kita membuat nilai, memaknai hidup kita. We are nothing tanpa Dia. Nah, lalu untuk apa aktif di gereja? Bukan terutama saya menyumbang sesuatu. Akhirnya kita membagikan sesuatu. Kalau kita sudah memiliki sesuatu, apa yang kita miliki dari gereja? Direction. Ada arah yang mau kita tuju ketika kita bersama dengan gereja. Kita berbicara tentang gereja bukan hanya soal institusi, kamu bergereja di mana alamatnya, tetapi dalam komunitas. Itulah gereja yang dimaksud. Dan semoga memang dengan munculnya Pastor Dominic ada juga kerinduan untuk melihat bahwa itulah pandangan tentang gereja dan orang muda dari seorang yang katakanlah bukan dari kebudayaan kita, bukan orang Indonesia, tetapi dia melihat sesuatu yang menurut dia penting tentang orang muda. Kita lah orang muda itu. Apa yang harus kita buat untuk membangun gereja lebih pada komunitas, untuk saling membantu menemukan makna hidup.
Semoga kita sanggup dan pace bene.